Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, hari ini Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dengan sudah memasuki tahap sidang duplik, maka proses persidangan pembunuhan Yosua tinggal selangkah lagi menuju sidang putusan atau vonis. 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan 2 anak buahnya Kuat Maruf dan Ricky Rizal memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Sementara dalam sidang hari ini pengacara Verdi Sambo menuding replik JPU lahir dari rasa frustasi dan tidak memuat hal-hal yang substantif. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Verdi Sambo akan digelar pada 13 Februari 2023. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Verdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Verdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasehat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasehat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Verdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Baik, tadi demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya majelis hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal
13 Februari, pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Penasehat hukum Kuat Ma'ruf meminta majelis hakim memvonis bebas lainnya atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan dalam duplik yang dibacakan oleh penasehat hukum Kuat Ma'ruf di persidangan. Kami tim penasehat hukum memandang tidak perlu untuk ditanggapi, dikarenakan sudah terbukti dalam persidangan hilangnya nyawa dari korban seluruhnya dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di rumah Duren 346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasihat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Demikianlah duplik ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai doa dan harapan dari penasihat hukum, kiranya yang mulia majelis hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Ex aequo et bono. Jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum menanggapi pledoi yang sebelumnya dibacakan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Jaksa meminta hakim menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akuo. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan Pemirsa, Presiden panggil sejumlah menteri ke istana di tengah menguatnya isu reshuffle. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan secara komprehensif. Tetap bersama kami di iNewsroom.